Ini mau dicoba yang pakai Musang King dulu, ditambah Belgium Choco, rasanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, ketemu lagi bersama si Ibo. Gimana kabarnya ibu-ibu semua? Semoga sehat selalu ya, tetap semangat diem di rumah. Harus dong, harus semangat biar gak bosen diem di rumah seperti biasa. Masak-masakan bersama si Ibo. Hari ini si Ibo mau bikin sesuatu yang manis, yang enak, yang legit. Bisa dilihat di sini, lihat tumpukan durennya. Udah numpuk kayak udah kang duren ya. Di sini si Ibo mau bikin sesuatu yang istimewa menggunakan duren yang istimewa. Duriannya kalau yang kemarin durian tat pakai durian bawor, sekarang ini di atas Sultan, duren ibunya Sultan pakai durian Musang King. Musang King biasanya kan dijualnya frozen ya. Ini si Ibo alhamdulillah dapat yang baru mateng pohon. Dan si Ibo mau gabungin dengan coklat Belgium yang enak banget. Ini dia, bisa dilihat kan? Kebayang nggak coklat Belgium yang benar-benar enak ditambah durian Musang King? Prok jadi apa? Kita lihat resepnya berikut ini. Udah dilihat resepnya? Iya, betul banget. Hari ini si Ibo akan membuat dessert box. Ini salah satu jualan si Ibo juga yang best seller, alhamdulillah. Resepnya ada di buku si Ibo yang kedua. Ini dia namanya durian choco dessert box. Hari ini si Ibo akan menggunakan durian Musang King fresh from the tangkal. Kalau kata orang Sunda, fresh from the pohon ya. Ini baru banget matang pohon. Oke, sebelum kita mau mulai, si Ibo mau ngasih tahu dulu. Jadi untuk durian dessert box ini sebenarnya sama aja dengan Belgium dessert box ya, dengan coklat Belgium dessert box. Ini basic yang paling bawah dan paling atas itu sama karena masing-masing dessert box si Ibu itu ada 3 layer ya. Jadi di sini si Ibu akan langsung share kedua resep dagangan paling best seller si Ibu dessert boxnya, tapi yang berbeda itu bagian tengahnya doang. Nggak usah nunggu lama, sekarang kita akan memulai durian dessert box. Pertama, si Ibu akan membuat basicnya ya. Basicnya itu menggunakan resep brownies kukus putih telur. Kenapa menggunakan resep brownies kukus putih telur? Karena judulnya memanfaatkan sisa putih telur yang banyak, dibikin sesuatu dan menggunakan coklat kalabaut, dikukus jadi menghasilkan tekstur bolu yang moist ya. Nah, ini menjadi basic yang paling bawahnya ya. Untuk resep yang choco Belgium dan resep durian Belgium pun sama. Sekarang kita mulai. Pertama, kita akan menyiapkan putih telurnya. Di sini si Ibu akan menggunakan langsung 2 resep untuk adonan bolunya. Pertama kita masukin putih telur. Untuk menggunakan putih telur, ibu-ibu bisa menggunakan putih telur yang dari kulkas ya, tapi asal didiemin dulu di suhu ruang. Setelah itu kita akan masukin emulsifier TBM atau SP. Di sini si Ibu menggunakan SP. Lalu kita kocok hingga berbusa dengan speed yang rendah aja sampai dia berbusa. Untuk mengocok putih telur, tips dari si Ibo, pastikan putih telurnya bersih ya, nggak ada kuning telurnya, dan mangkok mixernya itu pastikan juga harus bersih, jangan ada bekas-bekas minyak atau lemak ya, biasanya itu bikin adonan nggak naik. Kita kocok sampai berbusa, selanjutnya kita masukkan gula pasir secara bertahap. Sambil ini nunggu berbusa, si Ibo akan mencairkan coklat Belgium kode 811. Ini penampakannya, ini rasanya nggak terlalu manis, agak cenderung pahit. Ini kita tim menggunakan double bowl. Panci yang di bawah harus lebih kecil daripada panci yang di atas. Seperti ini. Nah, ini si Ibo udah bikin ya, barusan sampai meleleh seperti ini. Setelah meleleh seperti ini, kita masukkan minyak sayur. Aduk kembali. Terakhir, susu kental manis. Aduk-aduk hingga tercampur rata.
Sementara itu kita lihat adonan di mixer sudah mulai berbusa. Kita tambahkan gula pasir sedikit demi sedikit sambil dinaikkan kecepatan mixernya menjadi maksimal. Kocok hingga putih mengembang dan kental. Kita aduk lagi adonan coklatnya sampai tercampur rata ya. Minyaknya bercampur dengan coklat dan susu kental manis. Sisihkan. Sekarang kita akan mengayak tepung terigu protein sedang, coklat bubuk. Si ibu nyebutnya coklat bubuk pirang ya. Ini coklat bubuk yang standar. Lalu untuk mendapatkan hasil warna yang gelap, si ibu menggunakan coklat bubuk gelap ya, coklat bubuk yang berwarna hitam. Seperti ini penampakannya. Kita ayak. Selanjutnya kita siapkan loyang ukuran 22 cm kali 22 cm yang sudah dipoles dengan kertas roti dan dipoles dengan margarin atau pengoles khusus loyang. Hasilnya seperti ini. Karena di sini si ibu menggunakan langsung 2 resep, si ibu mempersiapkan 2 kukusan. Sambil menunggu adonannya naik, jangan lupa kukusannya dipanasin terlebih dahulu ya. Oke, kita lihat adonannya ya. Sekarang udah putih, mengembang dan kental. Ini udah oke. Kita turunkan speed mixer. Lalu kita masukkan adonan tepungnya yang sudah diayak secara bertahap. Dibagi menjadi 3 tahapan aja ya. Jangan langsung sekaligus. Tunggu rata. Setelah rata kita masukkan lagi. Sudah tercampur rata, terakhir kita masukkan semuanya. Terakhir, kita akan masukkan cairan coklat, minyak, dan susu kental manis. Setelah adonan tepung tercampur rata, kita masukkan. Matikan mixer. Lalu kita aduk. Aduk sampai ke adonan paling dasar ya, biar kecampur dengan rata. Gimana ibu kalau nggak ada coklat Belgiumnya, bisa diganti nggak? Kalau nggak ada coklat Belgium, bisa diganti dengan coklat dark jenis merek lain. Tapi memang rasa tidak bisa saling menggantikan ya. Coklat ini memang rasanya istimewa banget ya. Nyarinya harus di kota besar. Tapi zaman sekarang tinggal cari online aja ya ibu. Oke, karena di sini si ibu menggunakan 2 resep, jadi dibagi 2 loyang. Oke, ini kita geprak dulu sedikit biar rongga udaranya terbuang. Nah, setelah ini kita kukus sampai matang sekitar 25 menit sampai 30 menit atau tes tusuk dulu ya, pakai tusuk sate. Kalau udah nggak ada adonan berarti itu artinya matang. Oke, sekarang kita kukus ya. Sambil nunggu kue basicnya matang, sekarang si ibu mau bikin untuk lapisan yang kedua ya, yang menggunakan durian fresh Musang King. Ini durian yang istimewa banget ya. Lihat di sini tumpukan durian si ibu. Wow, durian Musang King fresh dari pohon ini sekilonya harganya bisa 450.000. Sekarang si ibu mau pakai yang mana nih? Yang ini nih. Mantap banget ini durian Musang King. Seperti biasa sih ibu mengupas sendiri aja ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bener-bener udah mateng pohon. Bismillahirrahmanirrahim. Wow,
durian Musangking kita pakein untuk durian dessert box si Ibo plus coklat Belgium. Wow, Masya Allah, duriannya benar-benar sudah matang pohon. Lihat dong durian Musangkingnya, warnanya cakep banget. Sekarang kita ambil dagingnya ya. Untuk proses selanjutnya sama kayak durian tart ya yang pernah si Ibo posting beberapa waktu lalu. Ini tahapannya juga sama. Ya, daging durian Musangkingnya udah dilepasin ya. Ini dari 1,8 kilo beratnya didapat cuma 400 gram, pas banget ya. Ini sekarang kita siapin bahan-bahan yang lain. Cara membuatnya memang seperti durian tart. Di sini yang membedakan cuma menggunakan tambahan susu bubuk full cream. Sekarang kita mulai masak ya. Kita masukkan susu, gula pasir, susu bubuk dan terigu, tepung custard, dan maizena. Aduk-aduk sampai tercampur rata dan mengental. Setelah adonan mengental seperti ini, terakhir kita masukkan butter. Gunakan butter yang berkualitas. Kalau mau rasa yang enak, memang butter. Kuning telur. Lalu kita aduk kembali hingga tercampur rata. Terakhir kita masukkan daging duriannya. Matikan api, tambahkan daging duriannya. Aduk kembali. Sudah rata. Jadi ini beneran makan durian dan campur coklat. Dimakannya dingin-dingin udah paling mantep banget. Oke, sudah rata, hasilnya seperti ini. Oh, ini duriannya bagus banget dagingnya. Sekarang bisa kita langsung pakai, tuang di atas bolunya. Kalau si Ibo mau dipanggang dulu kurang lebih 20 menit dengan suhu 150 derajat biar adonan durian ini matang sempurna ya. Jadi si duriannya nggak dimasak dengan api ya. Jadi pas tadi dimasukin daging duriannya, apinya dimatiin. Kenapa? Jadi biar aromanya itu kalau dimasak itu menurut si Ibo ya, aroma duriannya itu kurang strong. Jadi si Ibo lebih suka dimatanginnya itu dengan cara dipanggang seperti durian tart. Sekarang si Ibo akan panggang ini. Sambil nunggu panggang, kita akan lihat kuenya yang udah matang ya. Brownies kukusnya sudah matang, matangnya seperti ini. Sekarang tinggal kita balikin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka lapisannya. Setelah kuenya dingin, tidak panas lagi, kue brownies kukus putih telur ini akan memadat ya, agak ngeras, tapi tetap moist. Sekarang kita siapkan toples dessert boxnya. Di sini si Ibo menggunakan 10,8 kali 10,8. Bentuknya seperti ini. Lalu ini kan loyangnya ukuran 22 kali 22 ya. Jadi si Ibo mau memotong 2 kali 2. Kalau ibu-ibu mau lebih ekonomis, ibu-ibu bisa dibagi dua ya si adonan ini seperti ini. Tapi kalau si ibu untuk jualan, tebalnya seperti ini tapi nanti dipres. Kenapa dipres? Biar kuenya padat ya, biar enak aja makannya. Kita masukin ke dalam box, lalu kita tekan-tekan. Karena bolu kukus itu kan
moist banget ya, lembut banget. Si Ibu tekan-tekan sampai dia sepertiganya ya. Satu toples ini kan nanti terdiri dari 3 layer, dan layer pertama itu basicnya, bolunya itu. Lakukan sampai habis, baru kita kasih durian yang tadi dimasak. Terakhir Belgium coklat ganasnya. Sekarang kita masuk tahap terakhir ya, si ganas coklat Belgiumnya. Ini bisa dilihat si kue brownies kukusnya udah rapih masuk ke box seperti ini ya. Jadi buat ibu-ibu kalau mau bikin ekonomis bisa dibelah 2. Dan ini si duriannya sudah mateng. Seperti biasa ya, permukaannya kalau mateng itu kalau dipegang nggak nempel. Ini udah mateng, jadi tekniknya memang si Ibo adopsi dari durian tart resep si Ibo. Oke, sekarang kita membuat ganas coklat Belgiumnya ya. Pertama kita siapkan panci yang berisi air, tunggu sampai dia panas, lalu kita simpan bowl yang lebih besar. Di sini si Ibo menggunakan coklat Belgium dark dan yang milk, mix dengan yang milk. Kita cairkan sampai dia meleleh. Sambil nunggu cair, kita bisa masuk ke tahap berikutnya ya. Ini durian tartnya sudah matang. Sekarang kita masukin ke atas kuenya. Kita biarkan dia hingga dingin dan agak padat ya. Oke, udah cair nih. Sekarang kita sisihkan dulu. Kita siapkan berikutnya, masukkan whipping cream atau krim kental yang dairy. Kita hangatkan, cukup hangat aja ya, jangan sampai panas. Lalu kita masukkan butter. Hangatkan whipped cream, cukup sampai hangat aja ya, jangan sampai mendidih dan panas. Terakhir kita masukkan butter, aduk kembali hingga tercampur rata dan butternya meleleh. Kita angkat, lalu kita gabung ke dalam coklat yang tadi sudah dicairkan. Sudah larut seperti ini. Kita gabung ke sini. Aduk menggunakan balon whisk. Aduk, nanti dia berubah menjadi kental dan mengkilat. Wow, perpaduan dark dan milk dan gurihnya krim kental itu luar biasa, enak banget. Ada harga, ada kualitas untuk membuat kue. Memang bahan baku yang berkualitas itu sangat menentukan rasa ya. Beda dengan masak. Kalau masak, selain bahan bakunya, siapa yang masaknya sangat menentukan ya. Kalau bikin kue, bahan baku yang baik dan berkualitas menunjang dari hasil rasa kue tersebut. Nah, udah jadi seperti ini, kita siram di atas durian tartnya. Oke, sambil nunggu ini semuanya benar-benar dingin, sekarang si Ibu mau share bagaimana membuat Belgium dessert box ya. Jadi untuk Belgium dessert box itu lapisan yang pertama dan lapisan yang ketiga itu sama. Jadi yang membedakan bagian tengahnya aja. Sekarang kita masukin susu UHT. Lalu kita masukkan campuran 2 coklat Belgium. Lalu si Ibu menambahkan agar-agar bubuk. Biasanya kalau orang-orang kan pakai gelatin ya, si Ibu mah menggunakan agar-agar bubuk. Aduk-aduk, sekarang kita masak sampai larut semua dan matang. Sekarang udah mengental seperti ini, kita matikan sambil nunggu dingin. Kita kocok di tempat terpisah. Whipping cream di sini si Ibu menggunakan whipping cream yang dairy ya. Bisa nggak pakai yang bubuk? Bisa-bisa aja, tapi memang rasanya lebih enak yang dairy ya, karena kalau dairy rasanya lebih susu ya. Kalau yang bubuk itu dari nabati. Jadi kembalikan ke kemampuan daya beli konsumen-konsumen ibu-ibu semua. Sekarang kita kocok sampai dia kaku ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Setelah kaku seperti ini, kita matikan. Kita masukkan yang tadi sambil diaduk. Kita aduk kembali. Ini adonan mouse-nya ya, buat disimpan di atas brownies kukusnya. Mouse-nya udah siap, sekarang kita tuang. Kalau yang itu versi durian, kalau yang ini versi full coklat. Basicnya sama ya. Sekarang kita simpan dulu di kulkas biar dia agak padat. Baru terakhir kita siram dengan ganas coklat, sama juga dengan yang durian ya. Ini yang durian udah keras, penampakannya akan seperti ini ya, kering dan udah padat. Oke, kita masukin dulu kulkas ya. Selesai juga. Akhirnya kita masuk ke tahap terakhir ya. Kita akan tuangin si ganas coklat Belgium ini. Ini durian dessert boxnya sudah dingin dan sudah keras, gak nempel adonannya. Dan ini untuk Choco Belgiumnya juga sama, udah keras semuanya tuh. Oke, sekarang kita akan tuang ganas coklatnya. Dua-duanya sama ya resepnya. Aduk-aduk. Durian plus coklat itu kombinasinya yang pecah banget. Jangan nanya kalori ya guys, ini kalorinya akan membuat Anda terkejut. Kita lakukan sampai habis. Box of happiness ala si Ibo. Wow, sekarang yang Belgium full coklat ya. Ini bener-bener nyoklat banget, enak banget. Part terakhir kita kasih topping di atasnya menggunakan coklat lagi. Kita rapihin dulu biar kayak mau upacara ya. Nah, di sini si Ibu menggunakan jenis choco chips dan crispy ball ya. Crispy ball untuk durian dan choco chip white dan choco chip dark untuk Belgium. Wow, bener-bener pas dimakan itu langsung bikin bahagia ya kalau makan coklat. Dan ini untuk Belgium si Ibu mix antara dark dan white. Tada! Dessert box Belgium coklat ala si Ibo. Yang satu menggunakan musang king, yang satu full coklat Belgium. Jadi ibu-ibu mau bikin yang mana? Dua-duanya dua menu yang berbeda tapi menggunakan basic yang hampir sama ya. Jadi yang berbeda itu bagian tengahnya aja. Mudah-mudahan apa yang si Ibo sampaikan hari ini bisa bermanfaat buat ibu-ibu semua. Sesuaikan dengan bahan baku yang ada, tapi memang rasa paling enak itu menggunakan Belgium coklat ya. Durian juga nggak selalu harus menggunakan musang king, bisa pakai jenis durian apapun yang ada di sekitar ibu-ibu. Hatur nuhun, terima kasih banyak. Sampai ketemu di masak-memasak berikutnya bersama si Ibo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Let's Go Kitchen, Saki Japtri.
Saatnya icip buatan makanan sendiri. Oke, ibu-ibu, sekarang si ibu review lagi ya. Jadi durian dessert box dan Belgium full choco ala si ibu ini, resep komplitnya ada di buku si ibu yang kedua. Dan kalau ibu-ibu mau bikin dan mau jualan, saran si ibu penyimpanan disimpan di freezer, daya tahannya bisa kurang dari 1 bulan. Kalau mau disimpan di chiller, daya tahannya kurang dari 7 hari. Sekarang mau icip dulu ya. Ini udah lama banget si ibu nggak bikin ini. Terakhir itu sebelum pandemi ya, biasanya si ibu keliling-keliling silaturahmi bersama follower-follower si ibu. Sekarang baru bikin lagi. Wah, berasa kangen banget. Nggak usah banyak ngomong, langsung icip ya. Ini mau dicoba yang pakai Musang King dulu, ditambah Belgium Choco, rasanya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Wow. Melting banget. Perpaduan brownies yang super lembut, daging durian Musang King yang enak banget, plus ditambah coklat Belgium yang meluluh lantah. Ini dimakan dingin-dingin itu the best banget. Ini sih makan durian dicampur sama coklat. Temen setia ibu-ibu kalau mau PMS itu kan kadang kita moodnya naik turun ya, ditemenin sama satu box dessert box kayak gini, udah deh. Kacau. Habis kotak kayak gini, kalorinya berapa ya guys? Sekarang si ibu mau cobain yang Belgium nih, yang full coklat. Rasanya kayak makan coklat. Pecah. Coklatnya langsung pecah banget di mulut.